Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Kau sungguh baik Tuhan. Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia baik. Terima kasih Tuhan. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus, Dia baik. Terima kasih Yesus. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya, Dia baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Bapa kita, Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus, Dia baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya, Dia baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Dia baik. Kau baik. Engkau baik. Katakan Bapa, Engkau sangat baik. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik, Dia baik. Bapa, Engkau sangat baik. Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Dengan segenap hati ku mau katakan, Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. mari setiap kita yang saat ini bersama-sama katakan, Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. kami mau angkat hati kami, pujian kami berkata,
Kata Engkau sangat baik Tuhan. Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Bapa, Kau sangat baik. Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, Bukan kebaikan, terima kasih bukan Tuhan. perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik, Dia baik. Kita sembah Dia, katakan Dia baik. Engkau teramat baik, Engkau teramat baik, tiada berkesudahan kasih-Mu. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu sekarang dan selamanya. Engkau tetap baik Tuhan, tiada berubah. Besar kasih karunia-Mu, Dimuliakan Engkau, ditinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Dia baik. Engkau baik Tuhan, Dia baik. Dia baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Yang memampukan kami Tuhan untuk mempertahankan iman kami hingga saat ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami hanya berkata Tuhan baik. Karena kami percaya Tuhan bekerja dalam setiap keadaan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Dan kami berdoa persembahkan setiap pujian, setiap penyembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berkata amin. 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 Shalom. Dia Tuhan yang baik, dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya, tidak pernah berubah, selalu baik dan tetap baik untuk setiap kita anak-anak yang berharap kepada Dia. Amin. Tepuk tangan bersama yang di rumah. Oh, apa yang tak
didengar telinga. Oh, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan oleh Tuhan kita. Disediakannya bagi yang mengasihi. Dengan percaya katakan Dia Allah yang sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Telah kuasa Yesus Tuhan kita. Haleluya. Oh, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Oh, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari bersama katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari tepuk tangan bersama katakan Allah sanggup. Semuanya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup semuanya. Allah sanggup. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita memasuki minggu pertama dalam bulan Desember. Saya percaya tahun ini merupakan tahun yang luar biasa bagi kita. Ada banyak pengalaman, ada banyak pergumulan. Tetapi di atas semua itu kita melihat Tuhan itu setia. Dan mari kalau sebentar kita akan memulai ibadah kita siapkan hati. Jangan ada gangguan, saudara-saudara bisa atur supaya ruang tempat saudara melihat tayangan ini tidak terganggu oleh apapun juga. Saudara bisa silent, kalau saudara melihat lewat televisi, saudara bisa silentkan handphone saudara. Intinya jangan ada yang mengganggu, kita akan sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan tanpa gangguan, arahkan segala pikiran, konsentrasi kita hanya kepada Dia. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan Kau sangat baik.
Kalau sebentar kami akan beribadah, kami akan memuji menyembah-Mu. Biarlah kami memuji dan menyembah dengan hati yang penuh sukacita. Dengan satu kesadaran bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Sehingga setiap kata-kata yang kami naikkan dalam puji sembah kami Tuhan. Semuanya itu berkenan bagi-Mu. Itu keluar dari hati kami yang paling dalam. Kami menaikkan dengan hati yang penuh syukur kepadamu Tuhan. Ya Allah, ya Roh Kudus, hadirlah. Hadir di tengah-tengah kami. Hadir di tengah-tengah jemaat. Di ruang mereka masing-masing Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau menjamah kami dengan kekuatan-Mu. Menjamah kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap. Hati kami rindu memuji menyembah Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mulia itu. Haleluya. Amin. 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 Sebab bukan dengan kuat dan gagah kami bisa mengarungi kehidupan kami. Tapi karena Roh-Mu sendiri Tuhan yang ada bersama dengan kami. Kami mempercayai kedaulatan-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, jemaat dimanapun kalian semuanya berada, kita datang dan kita menyembah Tuhan kita. Naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan dan andalkan Tuhan dalam hidup ini. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat kita sama-sama menyembah Tuhan kita. Katakan kemenangan, kemenangan ada bersama dengan kita. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Oh Yesusku. Hanya Engkau Tuhan segalanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya. Kau segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan oh, terjadi di sini. Mari bersama-sama kita datang dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami mempercayai kuasa-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami mempercayai Engkau Tuhan yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Karena Engkau yang senantiasa bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang senantiasa memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan bersama-sama, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau yang mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, haleluya, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mengatasi bumi. Naikkan sorak-sorai bagi Tuhan, naikkan sembah dan puji bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau tetap mempercayai Tuhan, Engkau sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan, karena Engkau yang bersama dengan kami.
Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati, kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya saudara. Mari kita naikkan Gloria, Gloria puji nama Tuhan. Saudara saya ajak bangkit berdiri bersama-sama. Kalau saat ini saudara sedang duduk di rumah atau dimanapun saudara sedang mendengarkan. Mari kita puji namanya dia Gloria. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Hey! Mari datang bersama-sama bawa pujian. Go! Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara, puji namanya yang kudus. Gloria. Sekali lagi bersama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Dia. Gloria. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. We give you glory, glory, glory. Sing. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Mari saudara nyanyikan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Dia. Gloria. Say Gloria. Gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu layak ditinggikan. Nama-Mu layak disembah. Biarlah ya Bapa,
dimanapun kami berada hari ini, saat kami mendengarkan bahwa kami lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan, untuk menghampiri hadirat-Mu, bahwa kami peluk kami lebih erat. Sungguh kami membutuhkan Engkau. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tahta suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan, tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhanku. Mari angkat pujian, nyanyikan bersama-sama, katakan. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tahta suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, mari elukan namanya, elukan, tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhanku. Naikkan, katakan. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji. Mari saudara nyanyikan. Dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan sungguh agung dan mulia selamanya, selama-lamanya. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan
Katakan saudara. Kau Tuhanku. Katakan, nyatakan. Selamanya Kau Tuhanku. Tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup kami. Selamanya Kau Tuhanku. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Raja kami yang mulia. Selama-lamanya Engkau tetap Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih, tanpa terasa kita telah memasuki bulan yang terakhir dari tahun 2020 ini, dan telah 9 bulan kita telah mengalami masa-masa pandemi ini, dan mendadak kita ada di penghujung tahun 2020 ini. Dan saya berdoa supaya melalui kebaktian online tersebut tetap akan memberkati setiap saudara. Pada minggu ini saya akan menyampaikan berita tentang Natal, kisah hidup seorang yang bernama Maria. Tema renungan kita adalah mewujudkan rencana Tuhan, mewujudkan rencana Tuhan. Terambil dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Saya akan bacakan untuk saudara. Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Dikatakan, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ayat 28 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau. Ayat 29 dikatakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat yang ke-32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki dari hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat yang terakhir dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang saya kasihi, Natal sudah dekat. Dan masukin bulan Desember ini kita merayakan Natal, dan sudah menjadi satu kebiasaan kita untuk merayakan hari Natal. Tapi apakah Natal itu membawa arti yang mendalam dalam kehidupan kita, itu adalah pertanyaan yang lain. Kita bisa merayakan perayaan-perayaannya, merayakan tiap tahun hari Natal, tetapi apakah kita itu sudah menemukan arti Natal yang bisa mengubah kehidupan kita? Dan biarlah renungan kita ini bukan hanya melihat keindahan Natal, tapi biarlah renungan kita ini pada saat ini itu, yaitu lebih daripada itu, kita melalui kehidupan kita rencana Allah itu diwujudkan. Itulah yang akan kita bicarakan. Saudara, salah satu hal yang terbesar dalam
kejadian di Alkitab ini adalah kejadian pada waktu Kristus lahir. Dan betapa tidak, kalau saudara selidiki aja di dalam sekitar kelahiran Kristus, salah satunya ada banyak aktivitas malaikat. Malaikat mendatangi Sakaria terlebih dahulu, menyiapkan jalan bagi kelahiran Kristus. Maria juga, masuknya malaikat juga mendatangi Maria untuk menyatakan maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa. Malaikat juga memberikan mimpi kepada Yusuf. Malaikat membentuk paduan suara. Banyak aktivitas malaikat sekitar kelahiran Kristus. Seakan-akan lebih daripada kejadian-kejadian yang lain. Tetapi di tengah satu acara, satu perkara yang luar biasa ini, bagaimana itu bisa terwujud? Itu diwujudkan melalui seorang wanita yang sederhana yang bernama Maria. Saudara, Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk setiap kita. Dan biarlah rencana Tuhan itu terwujud melalui kehidupan kita masing-masing. Tidak ada rencana Tuhan yang kecil-kecilan. Dan biarlah setiap orang Kristen, setiap umat Tuhan, setiap orang percaya harus mempunyai kerinduan. Kerinduan apa, saudara? Kerinduan untuk supaya rencana Tuhan itu terwujud dalam hidupku. Hidup kita cuma sekali saja, saudara. Kalau kita tidak dalam kehidupan yang sekali ini, rencana Tuhan tidak terwujud, betapa kita itu akan merasa sayang sekali, saudara. Saudara, ini yang Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Dan mari kita siapkan hati kita. Belajar dari kehidupan Maria, bagaimana mewujudkan rencana Tuhan melalui kehidupannya. Dan biarlah itu juga terwujud, rencana Tuhan terwujud dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita lihat beberapa sequence atau beberapa episode tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Maria. Sampai akhirnya rencana Tuhan itu bisa diwujudkan melalui kehidupannya. Dia bukan orang top, dia orang sederhana. Namun karena kesederhanaannya itu, akhirnya rencana Tuhan diwujudkan melalui kehidupannya. Yang pertama, saudara. Yang pertama itu saya berikan babak pertama adalah adanya perencanaan. Saudara. Lukas 1 ayat yang ke-27 dikatakan itu malaikat itu datang kepada siapa? Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Bapak Ibu yang saya kasihi, Maria ini adalah orang yang mempunyai rencana. Dia bukan berarti orang yang tidak punya rencana. Dia punya rencana, dia sudah menata, dia sudah menyiapkan hidupnya supaya dia akhirnya menjadi seorang istri dari suami yang baik-baik. Dan dia sudah pilih orangnya. Orangnya terkenal baik, namanya Yusuf. Dia ingin mempunyai keluarga yang baik-baik melalui seorang yang bernama Yusuf ini. Dia sudah rencananya sudah matang, saudara. Dan sudah aman rasanya begitu, saudara. Ya, yang pertama ini saudara ya, perlunya planning, perlunya rencana itu dalam kehidupan kita. Masa depan kita itu tergantung apa yang kita rencanakan hari ini. John Maxwell pernah mengatakan, if we fail to plan, it means we plan to fail. Artinya kalau kita gagal merencanakan kehidupan kita, kita sudah merencanakan untuk gagal. Jadi rencana itu penting, saudara. Tetapi saudara, kita juga harus sadar bahwa Tuhan punya rencana juga dalam kehidupan kita. Bahkan lebih besar daripada rencana kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, jadi begini saudara. Firman Tuhan mengatakan Tuhan bisa melakukan lebih besar daripada apa yang kita pernah pikirkan dan doakan. Tapi kalau kita tidak pernah mikir, kita tidak pernah merencanakan dan kita tidak pernah berdoa, apa yang bisa Tuhan bisa kerjakan lebih daripada itu, saudara? Kita harus berpikir, kita harus membuat planning, kita punya rencana, kita harus mendoakannya. Ya, kehidupan ini tidak menjadi baik tanpa rencana. Satu tanah lapang, kalau tidak ada rencana untuk ditanami, maka tidak akan menghasilkan bunga yang indah-indah.
akan menghasilkan rumput liar, onak, duri, dan lain sebagainya. Planning itu penting dan planning itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Ya. Dan itulah sebabnya ini masa-masa perencanaan. Tetapi kita harus punya cadangan pemikiran bahwa Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar daripada kita. Itulah yang sebabnya kita memasuki babak yang kedua dalam pertemuannya dengan Tuhan. Dan akhirnya Maria itu bertemu. Kedua saya katakan pertemuan atau penerobosan. Dan bagaimana dikatakan ayat yang ke-26, malaikat itu, ya Tuhan menyuruh malaikat itu pergi ke kota di mana Maria tinggal. Dan di situ malaikat itu masuk ke rumah Maria dan menyatakan rencana Tuhan yang luar biasa. Inilah pernyataan tentang kuasa Tuhan. Kita tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang kecil-kecilan. Karena apa? Tuhan itu adalah Allah yang besar. Ada pepatah yang mengatakan we can exaggerate on many things but we cannot exaggerate on God. Artinya kita bisa melebih-lebihkan segalanya. Tapi kita tidak bisa melebih-lebihkan tentang Tuhan. Kita bisa melebih-lebihkan tentang pacar kita. Pacar kita itu luar biasa. Ya. Gunung akan didaki, lautan diseberangi untuk menjemput saya. Kita bisa mengatakan itu melebih-lebihkan. Tapi gerimis tidak datang, saudara. Itu kenyataannya, saudara. Seringkali begitu. Saudara. Tapi kalau Tuhan, coba saudara lebih-lebihkan Tuhan. Tuhan itu sayangnya luar biasa kepada kita. Memang demikian. Tuhan itu rela mati bagi kita. Memang demikian. Saudara, you are exaggerate. Lebih lagi, dilebih-lebihkan. Bahkan Tuhan itu lebih besar daripada perkataan yang dibesar-besarkan dari kita sendiri. Memang Tuhan luar biasa. Nah Allah yang besar tentunya mempunyai rencana yang besar dalam kehidupan kita juga. Ya. Dan itu yang harus kita sadari dan malaikat itu mengatakan jangan takut. Kadang-kadang kita itu kalau sudah melihat rencana Tuhan yang besar kita jadi takut. Sehingga dia katakan ayat yang ke-30, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara, kita harus yakin bahwa rencana Tuhan itu bukan rencana yang kecil-kecilan. Tidak ada rencana Tuhan yang kecil, tapi rencananya luar biasa besarnya. Dan itu yang menjadikan konflik. Maria sudah punya rencana sendiri, tapi Tuhan punya rencana yang tidak ada hubungannya dengan rencananya Maria, bahkan jauh lebih besar daripada apa yang telah direncanakan oleh Maria. Itulah sebabnya masuk ke babak yang berikutnya, yaitu babak yang ketiga, yaitu babak pergumulan. Terjadinya konflik, terjadinya kebingungan. Dikatakan Maria terkejut mendengar perkataan itu. Siapa yang tidak terkejut? Orang yang sudah menata kehidupannya secara baik, mempunyai perencanaan secara baik, mendadak malaikat yang datang. Menyatakan bahwa dia akan mengandung Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Siapa yang tidak syok, saudara? Dan sehingga dia bertanya dalam hatinya apa artinya salam itu. Dan kata Maria dalam ayat yang ke-34, bagaimana mungkin hal itu terjadi, aku belum bersuami. Saudara, Tuhan menerobos masuk dalam kehidupan Maria. Dan mengubahkan, dihadirkan satu rencana yang luar biasa. Tuhan memang seringkali mengadakan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Saudara, saya tidak tahu dengan kita semuanya. Mungkin dalam masa pandemi ini, saudara, terjadi banyak perubahan dalam kehidupan kita. Bukankah demikian, saudara? Semua harus berubah, saudara. Semua harus berubah. Dan biarlah dalam masa-masa seperti ini justru kita menemukan rencana Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita harus yakin bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih baik. Kalau Tuhan izinkan masa pandemi ini terjadi dalam kehidupan kita, saudara, tentunya Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih baik dari rencana kita. Kalau apa yang telah kita rencanakan dan lakukan itu mengalami kegagalan atau kemacetan dan lain sebagainya, saudara, tentunya Tuhan itu punya rencana yang lebih baik.
Dan itu yang harus ada dalam diri kita. Dan seringkali memang ada konfliknya. Tapi berdoa kepada Tuhan, minta konfirmasi, minta petunjuk apa yang harus kita kerjakan dalam masa-masa pandemi ini. Perubahan apa yang harus kita lakukan. Dan rencana apa yang harus kita ikuti. Ide-ide apa yang Tuhan tanamkan dan berikan dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rencana dalam kehidupan kita. Pekerjaan baru, kalau misalkan ada pekerjaan yang baru, apakah yang harus dilakukan? Dalam jemaat saya juga ada banyak orang yang sudah mulai berpindah dari pekerjaan satu kepada pekerjaan yang lain. Saudara jangan mengomel terlebih dahulu. Tetapi siapa tahu ini menjadi waktu Tuhan untuk menghadirkan perkara yang jauh lebih besar dari perkara yang sebelumnya dalam kehidupan kita. Masa pergumulan pasti ada, semua bergumul hari-hari ini. Saya pun juga bergumul. Masa depan gereja, pergumulan gereja, tidak akan habisnya. Kita memikirkan terus bagaimana kehidupan gereja setelah masa pandemi ini, bagaimana harus menghadapi selama masa pandemi. Terus ada perubahan terus menerus. Tetapi saya yakin bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada rencana saya pribadi. Kita harus mempunyai keyakinan yang seperti itu. Masuk hal yang keempat, yaitu penguatan. Tuhan tidak izinkan kita bergumul terus tanpa Dia memberikan kekuatan. Lukas 1 ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Tidak pernah Tuhan itu memerintahkan kita tanpa menyiapkan satu favor atau menyiapkan satu anugerah atau menyiapkan satu kekuatan untuk kita untuk mewujudkan rencananya yang luar biasa itu. Tidak pernah Tuhan itu memberikan perintah dan menyatakan rencananya kalau tidak bisa kita lakukan dan kita selesaikan. Memang secara manusia tidak bisa kita selesaikan, tetapi saudara, dengan kekuatan Tuhan kita bisa selesaikan semuanya itu. Ya, dan saya masih ingat pada waktu tahun 1993, jadi gembala senior gereja MDC Surabaya dipanggil oleh Tuhan Bapak Yeremia Rim. Saya begitu kalut, karena siapakah saya yang harus menggantikan beliau. Beliau adalah orang yang punya pengalaman yang senior, sudah senior menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Saya baru saja menjadi seorang pendeta pada waktu itu. Pengalamannya sedikit. Dan beban, tanggung jawab, masalah-masalah yang harus dihadapi. Yang tadinya dihadapi oleh Pak Yeremia Rim, sekarang harus saya hadapi. Dengan terbatasnya pengalaman. Saudara bayangkan dalam hal seperti itu. Tapi Tuhan izinkan perubahan itu terjadi. Dan saya masih ingat guru sekolah Alkitab saya, Bapak Stanley Heath, sudah meninggal. Dia mengatakan bahwa Andreas, Pak Yeremia Rim mempunyai pengalaman yang lebih banyak dari engkau. Tapi ingat bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam Pak Yeremia Rim tidak lebih tua dibandingkan Roh Kudus yang diam di dalam engkau. Roh Kudus itu yang akan menolong kamu. Pada waktu saya mendengar itu seperti kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Seperti ada air segar yang disiramkan dalam jiwa saya. Ada satu kebangkitan yang luar biasa. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan tugas yang tidak bisa diselesaikan dengan bantuan Dia sendiri. Dengan bantuan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Roh Kudusnya sama. Roh Kudus yang diam di dalam orang-orang yang diurapi Tuhan di dalam Alkitab sama dengan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Itu yang harus kita percayai. Ada penguatan. Tuhan memberikan kekuatan. Memang Tuhan menghadirkan rencananya yang luar biasa dan terjadi pergumulan. Setiap kita memang bergumul dalam masa-masa ini.
Tapi biarlah hari-hari ini juga dalam masa pandemi ini juga Tuhan memberikan kekuatan supaya kita bisa terus bisa melanjutkan pelayanan kita. Dan akhirnya menyelesaikan rencana Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, setelah terjadi penguatan, babak terakhir adalah penyerahan. Dan pada waktu Maria itu mendengar bahwa dia tidak sendirian, bahwa Roh Kudus yang akan menaungi dia, memberikan kekuatan, memunculkan sesuatu yang di luar bayangan manusia. Ini yang dikatakan oleh Maria. Ayat 38 dikatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang tadinya dia galau, yang tadinya dia bingung, yang tadinya dia tidak bisa berpikir secara jernih. Tapi akhirnya dia bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Dia tahu bahwa rencana Tuhan harus ditempatkan di atas dia. Dia tahu rencana Tuhan harus ditempatkan di atas rencana pribadinya. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupanku. Dan dia menundukkan diri di bawah otoritas Tuhan. Dengan mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Aku ini bukan Tuhan yang mengatur segala sesuatu, aku ini hamba Tuhan. Dan dia katakan terjadilah menurut perkataanmu itu. Dengan demikian akhirnya kuasa dari yang tempat yang maha tinggi itu turun atas Maria. Mewujudkan rencana yang besar, mewujudkan rencana yang tidak masuk akal itu dalam kehidupan Maria. Dan kisah selanjutnya kita tahu semuanya. Inilah adalah Christmas gift atau pemberian yang terbaik yang bisa kita berikan. Saudara, pada waktu Maria itu memberikan yang terbaik dalam hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Maka kita lihat semuanya terekam dalam sejarah. Sampai hari ini pun kita bisa merasakan dan merayakan Natal. Sampai hari ini pun kita bisa menjadi ciptaan yang baru, karena kita mempunyai Sang Juru Selamat yang mengasihi dan menyayangi kita. Saudara, dalam masa-masa pandemi ini saya tahu mungkin ada banyak perubahan yang terjadi. Tapi percayalah bahwa di balik semuanya ini ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita harus merubah rencana kita untuk mengikuti rencana yang lain, pastikan itu yang dari Tuhan. Berdoalah. Jangan takut untuk mengikuti rencana yang dari Tuhan. Mintalah kekuatan daripada Tuhan, supaya dimampukan untuk menjalankan sesuatu yang mungkin yang baru, yang harus kita lakukan. Dan biarlah justru di masa-masa perubahan demikian itu, justru rencana Tuhan itu diwujudkan dalam kehidupan saudara dan saya. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam gereja, dalam perusahaan, dan lain sebagainya dalam setiap keluarga. Saya tidak tahu menjadi pergumulan saudara, tapi memasuki akhir tahun ini, mari kita evaluasi semuanya. Dan kita menempatkan diri di bawah otoritas Tuhan, dan memberikan yang terbaik, yaitu hidup kita, untuk dipakai oleh Tuhan. Sehingga bersama-sama kita bisa katakan, kami ini hamba Tuhan, terjadilah kepada kami seturut kehendak Tuhan. Dan kalau kita mengatakan hal begitu, adalah mudah bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya dan rencananya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Biarlah kita semuanya mengalami kuasa Tuhan hari-hari ini. Bahkan kita akan mengakhiri tahun 2020 ini dengan satu pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk memasuki tahun 2021 ini dengan iman yang lebih besar lagi. Kepercayaan bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, lebih daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan, apa yang lebih penting Tuhan dalam kehidupan kami, kecuali yaitu mewujudkan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Memang kami punya rencana-rencana Tuhan, rencana yang sudah kami rencanakan baik. Tetapi jika ada rencana yang jauh lebih baik, bahkan rencana yang terbaik yang sudah Engkau siapkan untuk kami, ajari kami untuk berani Tuhan, untuk melangkah dengan langkah iman, untuk mengubah. Karena bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Biarlah Engkau siapkan kami untuk hal-hal yang luar biasa, dan supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Berikan kami favor, berikan kami kekuatan dan kuasa untuk mewujudkan apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan Tuhan. Berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu, jamahan-Mu itu nyata ke dalam kehidupan mereka. Diberkatilah semua jemaat dimanapun saudara berada. Tuhan akan menghampiri engkau dan menyatakan rencananya dalam hidupmu. Taatlah, ikutilah petunjuknya, dan alamilah kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur atas setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan saudara-saudara, sebentar kita akan mengingat karya Kristus di kayu salib, apa yang Dia kerjakan bagi kita, di dalam kita melalui perjamuan kudus. Mari saudara-saudara siapkan roti dan anggur yang mungkin sudah ada di tangan saudara. Kita akan siapkan hati lebih lagi. Mari kita menenangkan hati kita dan sungguh-sungguh menantikan Tuhan bekerja melalui sakramen perjamuan kudus yang akan kita kerjakan sebentar lagi. Selamanya kan ku ingat pengorbananmu, selamanya takkan ku berpaling darimu. Selamanya hidup ini jadi milikmu, selamanya kan ku masyurkan namamu. Selamanya kan ku ingat pengorbananmu, selamanya takkan ku berpaling darimu. Selamanya hidup ini jadi milikmu, selamanya kan ku masyurkan namamu. Kalau boleh saya undang setiap saudara yang ada di ruang masing-masing. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara bisa memegang roti di tangan kanan saudara. Kita akan berdoa, kita akan melakukan perjamuan yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kita lakukan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semua. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya untuk menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, tubuh Kristus telah diserahkan agar kita itu disatukan dengan tubuhnya. Pada hari ini sementara kita akan makan roti ini, mari kita ingat tubuh Kristus yang telah diserahkan, dipecahkan untuk kita. Dan mari dengan iman kita mengakui bahwa saat ini kita telah disatukan. Apapun pergumulan saudara, apapun beban yang Anda pikul pada hari ini, Anda itu sudah ada di dalam Kristus oleh tubuhnya. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah makan, Yesus mengambil cawan, lalu Dia berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, engkau memberitakan kematianku sampai kedatanganku yang kedua kali." Saudara-saudara, cawan perjanjian baru ini membuat seluruh dosa kita disucikan. Semerah apapun
dosa kita, sefatal apapun kesalahan yang sudah kita lakukan, oleh kuasa perjanjian oleh darah Yesus ini, semuanya disucikan, diputihkan kembali saudara-saudara. Sebab itu mari kita dengan yakin mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah kita. Allah adalah Bapa kita. Oleh karena kuasa darah Yesus telah menyucikan kita, mendamaikan kita dengan Dia. Mari dengan kesadaran ini, dengan ucapan syukur, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Selamanya kan ku ingat pengorbananmu, selamanya takkan ku berpaling darimu. Selamanya hidup ini jadi milikmu, selamanya kan ku masyurkan namamu. Sekali lagi, selamanya kan ku ingat. Selamanya kan ku ingat pengorbananmu, selamanya takkan ku berpaling darimu. Selamanya hidup ini jadi milikmu, selamanya kan ku masyurkan namamu. Oleh karya Kristus inilah sepenuhnya hidup kami itu menjadi milik Tuhan. Apapun yang ada dalam kami, di dalam kehidupan kami, semuanya dari Tuhan dan menjadi milik Tuhan. Tinggal sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan, kami memberi bukan karena Engkau berkekurangan, tapi kami memberi sebagai rasa hormat kami kepada Allah yang memiliki segala sesuatu. Sebab itu Tuhan, kami mau memberi persembahan yang terbaik dengan hati yang takut dan hormat akan Engkau. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan yang kami berikan pada hari ini. Periksa hati kami Tuhan, dan biarlah Engkau menjumpai, Engkau berkenan atas sikap hati setiap jemaat-Mu pada saat mereka mempersembahkan yang terbaik. Berapapun yang kami berikan, kami percaya pemberian kami ini akan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin kami, kuatkan kami, hibur kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan untuk itu Tuhan, kami akan memberi persembahan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, amin. Saudara dipersilakan memberikan persembahan melalui barcode yang akan tampil di layar saudara. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara, puji namanya yang kudus. Gloria. Sekali lagi bersama-sama, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria.
Acara Natal kita akan diselenggarakan tanggal 25 Desember pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan mengambil tema In Search of Blessed Hope. Dan acara ini akan dikemas secara hybrid. Apa itu? Nah Bapak Ibu perlu ikutin terus pengumuman karena akan terus diumumkan melalui IG maupun lewat YouTube. Dan Bapak Ibu akan ada kegiatan-kegiatan yang akan mendahului sebelum perayaan Natal ini atau acara Natal ini. Sebagaimana orang Majus untuk berjumpa dengan Sang Raja segala Raja, mereka menempuh perjalanan yang jauh dan bahkan berbahaya. Mereka tempuh itu semua supaya bisa berjumpa dengan Sang Raja segala Raja. Nah kegiatan ini berupa lomba-lomba dan akan diikuti oleh seluruh kontek dan juga seluruh jemaat. Nah pendaftaran ada batas waktunya, akan dibuka tanggal 6 Desember sampai 16 Desember dengan cara klik link yang sudah disediakan. Informasi mengenai apa saja jenis lombanya dan bagaimana tata caranya akan diumumkan menyusul. Bapak Ibu, acara ini betul-betul nanti akan sangat membuat kita bersemangat. Untuk itu mendorong semuanya segera saat ini baik kontak-kontak para pemimpin kontak dan seluruh jemaat bisa langsung menghubungi bagian informasi. Karena kami akan memberikan info-info berkaitan dengan acara yang diselenggarakan ini. Jangan lewatkan acara ini, pastinya akan memberkati kita semua. Kita sudah memasuki bagian akhir dari ibadah online kita pada hari ini. Tetapi sebelum saya berdoa untuk setiap saudara dalam doa penutup, jangan lupa Desember ini saudara-saudara kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Jadi jangan lupa bersuka cita. Saya tahu walaupun situasi mungkin belum terlalu membaik, tapi kehadiran Juru Selamat itu akan mengubah segalanya. Amin. Jadi juga nanti di akhir tahun Natal akan ada Natal khusus saudara-saudaraku untuk kontak. Nanti saudara akan dapatkan infonya dalam publikasi yang akan disebarluaskan oleh pihak gereja. Dan juga ini akan Natal yang akan dilakukan di kontak-kontak. Oke? Jadi nantikan update-nya. Tapi nanti bulan Desember akhir kita akan merayakan Natal bersama-sama secara online bersama dengan kontak masing-masing. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan selama minggu ini dan juga akan minggu depan kami akan rasakan juga. Terima kasih untuk setiap ujian dan penyembahan di mana Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang kami peringati pada hari ini Tuhan. Penuhi hati kami dengan ucapan syukur karena kami tahu bahwa Tuhan itu selalu baik kepada kami. Dan juga terima kasih kami sudah masuk dalam bulan yang terakhir di tahun 2020 ini. Sungguh ini merupakan satu tahun yang unik, satu tahun yang begitu istimewa. Kami mengalami banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan oleh karena itu kami bersyukur. Dan biarlah Tuhan kami selalu memenuhi hati kami dengan ucapan syukur ini. Di bulan yang terakhir 2020 kami mau mengakhiri tahun ini dengan hati yang berkobar-kobar dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara bisa angkat tangan di tempat saudara masing-masing. Diberkatilah engkau dengan berkat yang terbaik. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga. Dan kasih setia penyertaan Sang Immanuel yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan, kekuatan, urapan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau, diberkatilah apa saja yang kau kerjakan, diberkatilah keluargamu. Kiranya apapun yang dijumpai tangan saudara untuk dikerjakan, Tuhan melipat gandakannya. Tuhan menandainya dengan keberhasilan. Dan bila doa berkat pada hari ini dimeteraikan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, God bless you all. Kami percaya Tuhan, di tengah badai, Engkau baik. Di tengah masalah kami hadapi Tuhan, Engkau baik. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap hembusan nafas kami Tuhan, Engkau ada di sana bersama-sama dengan kami. Berjalan bersama-sama dengan kami. Dan tidak akan pernah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku
jatuh engkau pun tahu. Yesus, kau pedulikanku. Yesus, kau perhatikanku. Takkan pernah Tuhan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, kaulah pencintaku. Sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu. Yesus, kau pedulikanku. Yesus, kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Yes Tuhan, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab engkau Allah yang tahu yang takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu